Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ayahanda kita Bapak Mus yang hadir di tempat yang sangat berbahagianya. Maksud dan tujuan hanyalah bincang-bincang ringan mengenai kesetaraan yang ada di lembaga PKBM baik di Aceh maupun di luar Aceh. Alhamdulillah kami dari pengelola PKBM Al-Manna Kabupaten Biren ada menyiapkan sedikit ataupun beberapa pertanyaan. Mungkin ini adalah unek-unek dari kami yang beberapa hari ini ataupun beberapa bulan yang lalu kami ada kendala-kendala, sehingga pencerahan dari Ayah adalah yang kami harapkan. Yang pertama, Ayah, kenapa PKBM dipandang sebelah mata oleh masyarakat? Sementara kita tahu bahwa PKBM sekarang adalah sudah ada kesetaraannya, setara dengan sekolah formal lainnya. Tetapi masyarakat masih menganggap bahwa PKBM, kalau kita sekolah di PKBM seolah-olah tidak setara. Nah, itu bagaimana menurut Ayah? Saya minta maaf Ya, Pak. terutama kepada PKBM, khususnya kepada pengelola PKBM. Kalau memang itu, kenapa kita tidak dihargai oleh masyarakat? Karena kinerja kita di PKBM ini belum nampak ke dalam masyarakat. Manfaatnya ada PKBM belum dirasakan oleh masyarakat. Maka masyarakat menganggap ini hanya sebagai apalah gitu. Jadi kita sebagai pengelola dan penyambung tangan lidah daripada pemerintah. Kalau kita mau diperhatikan orang, kita harus perhatikan orang lain. Supaya kita ini dihargai oleh orang, lembaga kita harus menghargai orang lain. Nah, PKBM ini bekerja dengan masyarakat. Tentu saja kita harus tunjuk kinerja kita. Apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi memandang Lembaga PKBM itu, bahkan mereka tidak kenal pun dengan karena di PKBM itu hanya ada di dalam koridor sendiri, di dalam pagar sendiri, seolah-olah dialah yang punya PKBM. Padahal PKBM itu baru bisa bergerak apabila ada dukungan dari masyarakat. Ya. Oleh karena itu, saran saya PKBM itu harus membuat program. Ya. Harus mengatur manajemennya. Mewujudkan program. Di program itu disusun sehingga dimanajemenkan. Maaf, banyak organisasi yang gagal karena tidak punya manajemen yang konkret. Tujuannya tidak jelas. Apa yang dibuat pun tidak jelas. Jadi orang tidak pernah mau tahu. Ya, gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya ini, Pak, kami juga di PKBM Al-Manna ada beberapa warga belajar yang telah terdaftar di PKBM. Nah, tetapi warga belajar kami yang telah terdaftar di PKBM juga masih agak malas-malasan. Malas-malasan kenapa? Alah, kan tajak kula buat PKBM menyebab ini mentang surau 6 ke tajak kula. Masa buat PKBM harus menang? Itu bagaimana tanggapan kita Bapak? Sebagai lembaga, masa siswa kita menilai kita jelek? Mereka itu melihat realita di lapangan. Dia malas datang pun tidak apa-apa bagi kita. Dia mau belajar, mau tidak belajar, bagi kita tidak ada respon apa-apa. Maaf kalau kita bandingkan dengan formal. Mereka jadwal konkret. Masuk pagi, keluar siang. Soal proses pembelajaran, itu orang tua yang tahu. Kita tidak tahu. Di dalam ranah mereka. Iya, tetapi siswa kita boleh begitu-begitu. Datang ke situ tidak mandi, bukan tidak berpakaian. Berpakaian, tapi namanya saja kita kan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai tingkat
itu dari dari menengah ke bawah. Ya. Bahkan yang sudah dikeluarkan di formal. Justru sebetulnya kita di PKBM ini harus mempelajari kenapa mereka itu keluar. Jangan kita cap terus mereka itu bodoh. Ya. Banyak orang bodoh yang sukses. Akhirnya. Tidak sedikit orang yang pandai gagal. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itu PKBM Al-Manar ini khususnya harus membuat program, kemudian harus membuat manajemen yang teratur, sehingga mendapat suatu, kalau dilihat oleh orang lain, ini melebihi daripada pendidikan formal. Maaf cakap, kalau kita lihat sekarang di formal mereka itu asyik dengan online. Tapi tahu akibatnya. Akibatnya siswa kita ini jangankan pandai pengetahuan, akhlaknya pun runtuh disebabkan. Kenapa tidak PKBM sekarang menyambut itu? Momen itu sebenarnya ada. Nah, mereka itu tidak sekolah. Kenapa tidak? Mereka itu dalam satu hari 4 jam atau 5 jam berada di kita. Dia harus nyaman. Dia harus senang bermain di situ. Nah, jadi semuanya itu harus dibuat program oleh PKBM yang membuat siswa nyaman, mudah belajar, senang belajar, dapat menghasilkan hasil. Mungkin saya boleh kasih contoh. Bagaimana anak PAUD, anak TK senang duduk di dalam pangkuan gurunya. Apa yang dilakukan oleh guru? Sini nak. Igusuk-gusuk. Ini enggak, kita kadang-kadang ini belum tentu betul. Ya. Ini si anu kabatat kita mengguna. Hai dah bergalih. Justru PKBM ini membuat sedemikian rupa siswa-siswa yang sekarang mempunyai masalah, dia menemukan penyelesaian masalah. Sekali lagi, yang merancang ini adalah direktur PKBM, bukan ketua PKBM. Oke, Pak. Selanjutnya, bagaimana kriteria tutor yang menjadi siswa belajar itu dengan mudah, nyaman, memperoleh ilmu yang sesuai dengan pendidikan formal? Kalau di PKBM itu banyak tutor. Sebenarnya kriteria tutor yang bagaimana yang supaya dapat menghasilkan kualitas pembelajaran di PKBM ataupun di lembaga itu harus setara dengan pendidikan formal. Menurut Bapak gimana? Saya menganalogi sajalah. Kenapa santri senang dengan dengku? Berjam-jam di pesantren, di balai, mereka itu senang dengan dengku. Apa sih yang dilakukan oleh dengku itu? Kemudian kalau saya pertanyakan hasil belajar di pesantren, anak yang sama, umur yang sama, belajar di pesantren 2 tahun, kemudian 3 tahun, misalnya anak SMP yang belajar di pesantren, kemudian ada anak lain belajar di sekolah. Bukan kita jelekkan sekolah. Ya. Pertanyaan saya, anak yang belajar di pesantren dengan anak yang belajar di sekolah umum, mana lebih banyak ilmu yang dia peroleh? Coba Bapak. Kalau menurut saya itu kan di pesantren, karena ilmu banyak diperoleh. Terbinanya karakter, akhlak juga. Iya, karena di dalam pendidikan ini pertama adalah pengetahuan, kedua keterampilan, ketiga adalah akhlak. Ini tujuan pendidikan nasional. Tapi di PKBM ini satu pun tak ada. Maaf. Yang ada kurikulum pelajaran ini. Itu implementasinya nggak ada. Bukan nggak ada, ada implementasinya, tapi outputnya. Siswa belajar matematik, setelah tamat dia dapat apa? Ilmu matematik nggak ada. Akhlak lebih buruk dia, kita dalihkan.
anu memang anu karela. Karela Hawaii. Karela Hawaii. Iban kena olah lah. Justru sebetulnya anu rela Hawaii lah yang kita perbaiki di sini. Sehingga dia punya kesan, aku belajar di PKBN, dapat ilmu, dapat keterampilan, Terbina karakter. terbina. Sementara Ini tidak dibuat oleh lembaga PKBM. Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Ketua PKBM hanya mengelola Pak Long Napem. Belajar. Iya. Ya. Padahal ada ayat yang mengatakan kita berusaha, kita meminta, kita berdoa, kita meminta, kemudian kita berusaha kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Kita berbuat satu, Allah akan memberikan 10 ganjaran. Tapi apakah ini? Nah, jadi tutor ini tadi masalah tutor ya. Tutor. Nah, berarti harus ada di dalamnya satu keikhlasan. Di dalam dia mengajar harus punya kasih sayang terhadap warga belajar. Dia yang ketiga yang paling penting adalah dia mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Guru kita dulu itu guru SD itu satu guru dia mengajar 4 mata pelajaran. Berhitung dia mengajar, bahasa Indonesia dia mengajar, sejarah dia mengajar, IPA, IPS. Tapi kenapa? Karena bukan ilmunya, cara dia mengajar. Jadi disinilah yang dituntut profesional seorang guru tutor. Ini ketua PKBM kalau saya melihat tidak pernah dipeduli. Yang penting Bapak masuk. Pak masuk. Anu min, ada mong kakak, ada mong kakak. Doa selamat. Kalau ke doa selamat. Tidak demikian. Susah kita mencari guru yang profesional? Enggak. Banyak sekolah itu, sekolah swasta yang maju. Apa sih hebatnya? Kurikulum sama. Murid yang masuk ke situ juga murid banget-banget. Bengal-bengal, anak tak cara. Tapi kenapa mereka itu bisa unggul? Rahasianya adalah program dan manajemen. Jadi PKBM kita banyak yang tidak punya program. Kalau tidak ada program, mustahil kita bisa melakukan manajemen. Oke. Kembali kita kepada kita. Salah sebuah PKBM yang hanya mengatakan dinas tidak peduli. Kalau saya ambil contoh, mengapa NGO luar negeri begitu akses? Dia bisa membantu masyarakat yang teraniaya. Apakah mereka organisasi itu yang NGO itu yang kaya? Enggak. Tapi apa? Mereka punya masalah, dia kemas, dia akan melakukan perbaikan, maka programnya dijual ke orang. Ini program kami. Banyak orang Aceh kaya, tapi tidak mau kemana mau disalurkan sedekahnya, zakatnya, betul. Karena tidak ada program yang kejelasan program. Jadi bukan orang itu tidak peduli kita, tetapi kita tidak mau dipedulikan orang. Tidak sedikit orang Aceh, orang kaya, orang taat ingin peduli masyarakat miskin. Ya. Di dalam PKBM pendidikannya adalah masyarakat miskin. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara membantu. Kenapa? PKBM tadi tidak punya program. Sesudah punya program, Imam Al-Manar mau begitu, Rasulullah telah menyiapkan organisasinya yang begitu ketat, yang begitu sempurna. Berapa persen kita ini mendidik atau lembaga pendidikan kita ini yang mengikuti arahan-arahan daripada Rasulullah. Nah, mungkin itu yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan kalau salah saya ucap, saya mohon maaf. Ya Pak, terima kasih kita ucapkan kepada Ayahanda Bapak Mus yang mana
telah memberikan pengarahan beliau dapat bermanfaat. Yang pertama bagi pengelola PKBM Al-Manna sendiri, dan hendaknya bisa bermanfaat kepada kawan-kawan lembaga-lembaga yang lain dan umumnya kepada masyarakat. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.